Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursyida Fitri, NIM 2018-27021, Unit 1 Semester 4 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang model-model manajemen perubahan. Nah, sebelum kita membahas model-model manajemen perubahan ini, perlu kita ketahui dulu apa sih manfaat dari model manajemen perubahan ini. Model manajemen perubahan ini bermanfaat ketika kita ingin menjelaskan penyederhanaan proses perubahan dan mengetahui apa yang tengah terjadi atau apa yang sedang dialami di dalam organisasi kita. Namun, dari awal kita perlu menyadari kenyataan bahwa sebaik apapun suatu model perubahan, hal tersebut tetaplah buatan manusia yang rentan dengan berbagai kelemahan. Dengan kata lain, tidak ada satupun model yang menggambarkan suatu perubahan yang sempurna. Jika suatu perubahan selalu mengikuti alur pola yang tepat dan selalu dapat diprediksi, tentunya tidak perlu lagi bagi kita untuk mendiskusikannya. Namun faktanya, suatu perubahan ternyata tidak mudah untuk diprediksi dan tidak selalu mengikuti langkah-langkah model manajemen perubahan yang telah disarankan. Untuk itu, kita perlu mengeksplorasi model-model manajemen perubahan untuk menemukan pola yang sesuai dan berguna bagi kita, sehingga kita memiliki fleksibilitas ketika melakukan perubahan dan tidak terpaku oleh satu model pendekatan saja, baik pada tingkatan individual maupun pada tingkat organisasional. Pilihan terhadap salah satu model manajemen perubahan akan menentukan cara kita mendekati suatu perubahan tersebut. Dalam hal ini, tidak ada pilihan yang salah maupun pilihan yang benar. Cara kita melaksanakan perubahan akan bergantung pada model yang akan kita gunakan. Namun demikian, tetap terdapat langkah-langkah umum dan yang mendasar yang penting untuk diperhatikan ketika kita hendak melakukan suatu perubahan, baik dalam perspektif individual maupun dalam perspektif organisasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model-model manajemen perubahan. Model-model manajemen perubahan ini ada 5 model. Yang pertama, model perubahan Lewin. Yang kedua, model perubahan Passmore. Yang ketiga, model perubahan Krittner dan Kinichiki. Yang keempat, model perubahan Tyagi. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, model untuk perubahan organisasi. Langsung saja kita bahas model perubahan yang pertama, yaitu model perubahan Lewin. Nah, apa sih model perubahan Lewin ini? Kurt Lewin mengembangkan 3 tahap model perubahan yang meliputi bagaimana mengambil inisiatif, mengelola, serta menyetabilkan proses perubahan itu sendiri. Robbins menjelaskan ketiga tahap tadi dengan istilah unphrasing, moving, dan rephrasing. Unphrasing merupakan proses awal dari tahap perubahan. Pada tahap ini terjadi pencairan perilaku dari sistem lama ataupun status quo. Pertentangan antara faktor yang mendorong perubahan dan yang menentang perubahan akan terjadi pada tahap ini. Tahap pencairan akan berjalan lancar jika kekuatan pendorong itu mendominasi. Kekuatan pendorong perubahan tersebutlah yang akan selanjutnya menggerakkan perubahan pada perilaku dan sistem yang diinginkan. Moving merupakan tahap pembelajaran. Pada tahap ini, pekerja diberi informasi baru, model dan sistem kerja yang diharapkan nantinya akan diterapkan, atau sebuah cara pandang baru untuk level pengambilan kebijakan. Rephrasing merupakan tahap pembekuan kembali perilaku, sistem, serta cara pandang yang diharapkan. Pada tahap ini, diperlukan sebuah peneguhan dan penegasan kembali tentang arti penting perubahan yang sedang dijalankan. Guna mendukung perubahan jangka panjang, diperlukan sebuah sistem yang mengawal dan menjamin pelaksanaan perubahan yang sedang dijalankan. Dalam model perubahan 3 tahap, Lewin menggunakan beberapa asumsi yang melandasi keberhasilan perubahan. Asumsi yang dipakai oleh Lewin ada 4 asumsi. Yang pertama, proses perubahan menyangkut mempelajari sesuatu yang baru dan tidak melanjutkan sikap atau perilaku yang sekarang ini. Yang kedua, perubahan harus didorong adanya keinginan dan motivasi untuk berubah, dan manusia inilah sebagai penggerak perubahan tersebut. Yang ketiga, adanya resistensi suatu perubahan adalah sebuah keniscayaan walaupun tujuan perubahan itu sangat diinginkan. Dan yang terakhir ataupun asumsi yang keempat, perubahan yang efektif memerlukan penguatan perilaku baru, sikap baru, dan praktik organisasional. Model perubahan yang kedua yaitu model perubahan Passmore. Nah, bagaimana sih model perubahan Passmore ini? Proses perubahan menurut Passmore berlangsung dalam 8 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparation.
Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan sejumlah pengetahuan tentang perlunya organisasi bersangkutan untuk segera melakukan perubahan. Dalam tahap ini juga mempersiapkan dan meyakinkan para stakeholders agar mau dan mendukung perubahan tersebut. Tahap yang kedua yaitu tahap analisis kekuatan dan kelemahan. Setelah dilakukan persiapan matang, aktivitas selanjutnya adalah melakukan analisis kondisi internal dan eksternal terkait kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini juga penting untuk menganalisis lingkungan khusus dan umum yang dapat mempengaruhi performance organisasi di masa yang akan datang. Tahap yang ketiga, tahap mendesain sub-unit organisasi baru. Perubahan secara umum bertujuan agar organisasi semakin adaptif terhadap perubahan. Guna mendukung tujuan tersebut, dilakukan subunit organisasi yang memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan. Tahap yang keempat yaitu tahap mendesain proyek. Proyek dalam hal ini adalah perubahan yang menyeluruh dan integratif agar perubahan yang terjadi terintegrasi. Maka seluruh anggota organisasi disertakan agar dapat memahami dan memiliki rasa memiliki perubahan yang sedang terjadi. Tahap yang kelima yaitu tahap mendesain sistem kerja. Sistem kerja ini adalah bagian penting untuk memformalisasikan pekerjaan terutama yang bersifat rutin. Sistem kerja yang didesain akan memudahkan evaluasi dan standarisasi pekerjaan. Tahap yang keenam, tahap mendesain sistem pendukung. Agar proses perubahan dapat terintegrasi dan terjadi proses pembelajaran yang berjangka panjang, maka perlu didesain sistem yang mendukung tujuan tersebut. Nah, sistem pendukung ini merupakan sarana untuk melanggengkan perubahan yang sedang atau yang akan nanti dilakukan. Tahap yang ketujuh, tahap mendesain mekanisme integratif. Nah, mendesain mekanisme integratif merupakan proses untuk menjadikan sistem kerja dapat terkoordinasi secara baik dan berkesinambungan. Guna mencapai keinginan tersebut harus didukung adanya usaha untuk mengumpulkan serta menyebarkan informasi. Dengan adanya pengumpulan informasi, maka sebuah permasalahan tidak diselesaikan secara parsial. Selanjutnya, mekanisme tersebut dikontrol oleh legitimasi kekuasaan agar mekanisme tersebut dapat berjalan. Tahap yang terakhir dari model perubahan Passmore ini adalah tahap implementasi perubahan dengan didukung semua pihak dan dipimpin oleh decision maker organisasi. Selanjutnya, model perubahan yang ketiga yaitu model perubahan Krittner dan Kinichiki. Model perubahan yang dikemukakan oleh Krittner dan Kinichiki adalah model perubahan dengan pendekatan sistem. Dalam model perubahan ini ditawarkan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasional. Pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Krittner dan Kinichiki ini meliputi 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu input, yang kedua unsur-unsur yang hendak dirubah ataupun target element of change, dan yang ketiga itu output. Ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Input merupakan faktor pendorong ataupun faktor yang mendorong terjadinya proses perubahan. Semua perubahan yang bersifat organisasional harus konsisten dengan visi misi serta tujuan organisasi. Di samping itu juga melihat kemampuan potensi yang dimiliki oleh organisasi tersebut dan juga meninjau ancaman dari dalam dan dari luar. Unsur yang hendak dirubah dalam model ini meliputi aturan organisasi, faktor sosial, metode, desain kerja, dan teknologi, serta aset manusia. Adapun yang menjadi output hasil akhir dalam model perubahan ini adalah perubahan di semua level organisasi, perubahan di semua level kelompok ataupun departemen, dan perubahan individual. Model perubahan yang keempat yaitu model perubahan Tyagi. Nah, perubahan ini merupakan model perubahan sistem yang lebih menekankan pada peran kekuatan agen perubahan dalam mengelola perubahan tersebut. Sedangkan dalam tahap implementasi menekankan pentingnya transition management. Transition management merupakan suatu proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan implementasi perubahan dari kondisi sekarang menuju perubahan yang diharapkan. Komponen perubahan yang dikemukakan oleh Tyagi adalah adanya kekuatan penuh, mengetahui permasalahan yang hendak dirubah, proses penyelesaian masalah, mengimplementasikan perubahan,
Yang terakhir adalah menilai, mengawasi, dan mengevaluasi hasil perubahan. Model perubahan yang terakhir ataupun model perubahan yang kelima yaitu model untuk perubahan organisasi. Perubahan diprakarsai oleh kekuatan tertentu. Kekuatan tersebut dijalankan di dalam organisasi oleh seorang agen perubahan. Agen tersebut memilih tindakan intervensi. Artinya, ia memilih apa yang harus diubah. Pelaksanaan dari intervensi tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu apa yang dilakukan serta bagaimana cara melakukannya. Ini memerlukan 3 tahap seperti model perubahan yang pertama tadi, yaitu model perubahan Lewin, yaitu mencairkan atau unfreezing keadaan status quo atau sistem lama bergerak ke suatu keadaan yang baru, kemudian membekukannya kembali atau free freezing keadaan yang baru atau sistem yang baru ini untuk menjadikannya permanen. Bagian bagaimana merujuk pada taktik yang digunakan oleh agen tersebut untuk melaksanakan proses perubahan bersangkutan. Perubahan pada suatu bidang itu, pada bidang dari organisasi kemungkinan akan mendorong timbulnya kekuatan baru untuk perubahan lainnya. Beberapa determinan perubahan struktural yaitu perubahan tujuan, pembelian peralatan baru, kelangkaan tenaga kerja, implementasi dari suatu sistem pemrosesan informasi yang canggih, peraturan pemerintah, ekonomi, izin masuknya serikat kerja, meningkatnya tekanan dari kelompok lembaga konsumen, pembangunan atau akuisisi, tindakan para pesaing, menurunnya moral para pegawai, meningkatnya turnover, ancaman internal dan eksternal yang mendadak menurunnya keuntungan organisasi. Sekian pembahasan tentang model-model manajemen perubahan. Nah, saya ingin menekankan lagi bahwa perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan pelayanan kesehatan. Perubahan terjadi karena lingkungan internal dan eksternal. Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara mengerjakan atau berpikir kita tentang sesuatu. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, sumber daya manusia, dan budaya. Tujuan perubahan di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan di sisi lain mengupayakan perubahan perilaku karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Perubahan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai hal agar manfaat yang ditimbulkan oleh perubahan harus lebih besar daripada beban kerugian yang akan ditanggung nantinya. Di dalam perubahan memiliki sasaran yang ingin diubah, yaitu struktur organisasi, teknologi, pengaturan tata letak fisik ruang kerja, sumber daya manusia, proses serta budaya organisasi. Nah, di dalam melakukan perubahan tentunya kita memiliki hambatan. Nah, hambatan dalam perubahan ini ada 3, yaitu demografis, persepsi terhadap revolusi informasi, serta lingkungan dan sosial. Kegagalan pastinya dalam melakukan perubahan ada kegagalan, tidak akan selalu berhasil. Nah, kegagalan menurut Hussein ada 10 penyebab kegagalan dalam melaksanakan perubahan. Yang pertama, implementasi memerlukan waktu lebih lama daripada yang direncanakan. Yang kedua, kebanyakan masalahnya tidak diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas dalam implementasi tidak cukup koordinasi. Yang keempat, aktivitas dan krisis bersaing memecahkan perhatian sehingga keputusan tidak dilakukan. Yang kelima, manajer kekurangan kapabilitas yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Yang keenam, pelatihan dan instruksi yang diberikan kepada bawahan tidak cukup. Yang ketujuh, faktor eksternal yang tidak terkendali berdampak pada implementasi. Yang kedelapan, manajer departemen tidak cukup memberikan kepemimpinan dan arahan. Yang kesembilan, tugas pokok implementasi tidak diidentifikasi secara rinci. Dan yang terakhir, sistem informasi yang tersedia tidak cukup untuk memonitor implementasi. Nah, jadi kegagalan dalam melakukan perubahan itu tidak karena salah memilih model perubahan, namun karena hal yang telah saya sebutkan tadi. Jadi bukan karena model perubahan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.